Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firnanda Nastiani dari Prodi D3 Teknik Telekomunikasi, Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Ini channel pertama saya yang akan membahas optocoupler. Apa sih yang dimaksud dengan optocoupler? Optocoupler atau dikenal dengan optoisolator maupun photocoupler adalah komponen elektronika yang mentransfer sinyal listrik antara dua bagian, yaitu bagian sumber dan bagian penerima melalui cahaya. Optocoupler yang melindungi bagian sinyal kuat untuk mempengaruhi sistem di bagian yang menggunakan sinyal rendah. Pada dasarnya, optocoupler terdiri dari dua bagian utama, yaitu transmitter dan receiver. Transmitter yang berfungsi sebagai pengirim cahaya optik dan receiver yang berfungsi untuk mendeteksi sumber cahaya. Kedua bagian tersebut tidak memiliki hubungan yang konduktif secara langsung, tetapi dapat digabungkan sehingga menjadi komponen optocoupler. Kelebihan dan kekurangan optocoupler. Kelebihan utamanya adalah mempunyai listrik yang tinggi di antara terminal input dan terminal output, sehingga sinyal digital yang relatif kecil supaya dapat mengontrol arus, tegangan, dan daya AC tinggi. Kekurangannya adalah kecepatan pada switchingnya. Hal ini disebabkan karena efek dari area yang sensitif terhadap cahaya dan timbulnya efek kapasitas pada junctionnya. Simbol dan bentuk optocoupler. Pada gambar di samping dapat dijelaskan bahwa bentuk dari optocoupler berupa persegi yang mempunyai 4 hingga 6 kaki. Pada umumnya, jumlah kaki pada optocoupler menentukan fungsi di suatu rangkaian elektronik tersebut. Pada optocoupler yang memiliki 6 kaki, maka 3 kakinya itu berfungsi sebagai input dan lainnya adalah output. Sedangkan optocoupler yang memiliki 4 kaki, kedua kakinya lah yang berfungsi sebagai input dan sisanya adalah output. Untuk simbol dari optocoupler, simbol LED di sisi kanan menandakan bahwa perangkat elektronik tersebut dapat memancarkan cahaya. Selanjutnya akan dikirimkan melalui simbol switch yang berada di sisi kanan. Jenis-jenis optocoupler. Yang pertama ada LED fotodioda. Jenis ini dapat mendeteksi cahaya dan bisa merubahnya menjadi arus listrik. Cahaya yang dapat dideteksinya seperti inframerah, ultraungu, cahaya tampak, hingga sinar X. Untuk pengaplikasiannya, LED fotodioda bisa digunakan sebagai pengukur cahaya pada kamera dan menjadi komponen penting di beberapa peralatan medis. Yang kedua adalah fotoresistor. Jenis ini merupakan komponen berbasis semikonduktor yang resistansinya akan berkurang jika ada cahaya yang jatuh di atasnya. Untuk pengaplikasiannya, lem fotoresistor bisa digunakan pada rangkaian penginderaan cahaya, namun kurang cocok untuk perubahan cahaya yang cepat. Yang ketiga ada LED Light Activated CCR. Jenis ini sangat berguna sebagai pemicu cahaya yang disebut rangkaian elektronik. LED dapat bertindak seperti switch yang merubah kondisinya saat terkena cahaya. Untuk pengaplikasiannya, optocoupler jenis ini bisa digunakan pada kontrol lampu optik, sistem transmisi, tegangan tinggi, dan sebagainya. Prinsip kerja optocoupler. Sebuah optocoupler biasanya kan terdiri dari kombinasi komponen LED dan fototransistor. LED ini berfungsi untuk memancarkan cahaya inframerah atau disebut dengan IR-LED. Mulanya arus listrik akan melewati IR-LED sehingga komponen tersebut memancarkan sinyal input berupa cahaya inframerah. Selain itu, pada kondisi ini, jumlah besaran arus listrik sangat mempengaruhi intensitas cahaya yang akan dipancarkan oleh IR-LED. Selanjutnya, cahaya inframerah akan dapat dideteksi oleh fototransistor dan menyebabkan hubungan kepada switch. Kemudian, cahaya inframerah yang menjadi input akan bisa dideteksi oleh fototransistor dan membuatnya dapat mengeluarkan output berupa kondisi. Penggunaan optocoupler. Yang pertama, sebagai sensor kecepatan motor hibrid.
Optokopler berfungsi untuk mengukur kecepatan gerak pada teknologi motor hybrid. Mulanya, optokopler dipasangkan di antara piring dari rangkaian tersebut, sehingga akan dapat menghasilkan sebuah data. Data ini yang akan dihasilkan diolah dan dianalisis supaya dapat memilih tenaga penggerak yang sesuai dengan teknologi motor hybrid. Yang kedua, sebagai switch atau saklar. Optokopler yang bisa digunakan sebagai komponen dari saklar sederhana. Caranya, pada rangkaian tersebut cukup ditambahkan komponen elektronika seperti resistor, dioda, dan kapasitor. Rangkaian tersebut juga dapat dimodifikasi sesuai keinginan dan kebutuhan, seperti halnya jika ingin membuat rangkaian switch yang dapat berfungsi secara otomatis, maka kita dapat memanfaatkan komponen elektronik lainnya. Yang ketiga adalah sebagai sensor gerak otomatis. Optokopler dapat dimanfaatkan sebagai sensor gerak otomatis. Pada rangkaian tersebut membutuhkan komponen elektronik berupa komparator dan timer. Selama sensor dari optokopler ke komparator ini tidak dihalangi, maka air ini tidak akan bisa hidup. Namun jika ada tangan tepat berada di bawah sensor optokopler, maka hal tersebut akan membuat komparator tidak menerima inputnya. Kemudian komparator akan mengaktifkan timer sehingga mesin cuci tangan tersebut dapat hidup selama 5 detik. Setelah 5 detik, maka komparator akan mendeteksi sensor optokopler lagi, dan jika masih terhalang proses tersebut akan terus berulang. Hal ini membuat mesin cuci tangan yang dapat mendeteksi gerakan tangan. Sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.